Syekh Maradang adalah putra Raja Darul Hasanati. Sejak kecil ia telah diajari mengaji Al-Quran. Setelah tamat, ia melanjutkan mengaji sarak, lalu nahwu, kemudian minhajat, tafsir, dan akhirnya tahap terakhir, yaitu mengaji tentang orang mati. Karena kecerdasannya, ia sangat disukai oleh gurunya, Halwi, yang bahkan mencatat prestasi nilainya di atas kertas. Suatu hari ayahnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, sempurnakan baktimu kepadaku." Syekh Maradang bertanya, "Ayah, apakah yang harus aku pelajari lagi?" "Aku ingin kau belajar bermain pedang," jawab ayahnya. Syekh Maradang pun mulai berlatih dan tak lama kemudian ia telah tamat dan menjadi tangkas dalam bermain pedang. Setelah menguasai ilmu agama dan seni bela diri, ibunya ingin mengawinkannya. Syekh Maradang memahami dari kitab yang ia baca bahwa menentang kemauan orang tua, terutama dalam hal kebaikan dan kebahagiaan anak, adalah suatu dosa besar. Namun ia masih ingin mencari ilmu yang belum ia dapatkan. Dalam hatinya, ia berpikir, jika aku sendiri yang mengatur pernikahanku, maka kehendak orang tua tetap terwujud dan keinginanku pun tercapai. Namun ia berkata kepada ibunya, "Saya masih ingin sendiri dan ingin mencari ilmu lagi." Keesokan harinya, Syekh Maradang memutuskan untuk mengembara demi mencari ilmu. Sementara itu, di sebuah kerajaan bernama Darul Qiyami, Raja Darul Marhuwa memiliki seorang anak perempuan bernama Putri Kumala. Parasnya begitu cantik, bagaikan bulan purnama. Suatu hari Putri Kumala bermain di Taman Fabirahimina, sebuah taman yang indah dipenuhi berbagai macam buah-buahan seperti tonra, delima, sanana, serta tanaman-tanaman eksotis lainnya. Ia ditemani oleh para dayang dan pengawal kerajaan. Namun ketika malam tiba dan hujan gerimis mulai turun, Putri Kumala masih asyik menikmati keindahan taman hingga tak menyadari bahwa ia telah sendirian. Tiba-tiba, seorang raksasa muncul dan menculiknya, membawanya entah kemana. Para dayang dan pengawal panik. Mereka mencari Putri Kumala ke seluruh penjuru, namun tidak menemukannya. Akhirnya mereka menghadap Raja Darul Marhuwa dan melaporkan kejadian tersebut. Raja dan permaisuri menangis, lalu berserah diri kepada Tuhan. Sang Raja segera memerintahkan diplomat, pembantu kerajaan, dan rakyatnya untuk mencari putrinya. Mereka menyisir hutan, mendaki gunung, memasuki desa-desa, tetapi Putri Kumala tetap tidak ditemukan. Sementara itu, dalam pengembaraannya, Syekh Maradang tiba di kerajaan Darul Qiyami dan mendengar tentang hilangnya Putri Kumala. Merasa prihatin, ia pun turut serta dalam pencarian. Ia menyusuri hutan, padang, dan gunung hingga akhirnya menemukan sebuah rumah besar dan indah di tengah hutan. Ketika ia mendekati rumah itu, tak seorang pun terlihat. Namun tiba-tiba dari jendela rumah, seorang gadis menengok keluar. Syekh Maradang langsung mengenalinya sebagai Putri Kumala. Putri Kumala duduk sendirian di atas kursi empuk bertatakan emas. Kecantikannya mengalahkan bulan purnama, dan Syekh Maradang pun terpesona. "Wahai gadis yang cantik, siapakah namamu, siapa orang tuamu, dan kemana mereka?" tanya Syekh Maradang. Putri Kumala tersenyum malu dan membalikkan pertanyaan itu kepadanya. Syekh Maradang memperkenalkan dirinya sebagai putra Raja Bakareng Datu Wijaya dari Darul Hasanati. Mereka pun berbincang dan Putri Kumala menceritakan bagaimana ia diculik raksasa saat sedang bermain di taman. Tiba-tiba Putri Kumala memperingatkan Syekh Maradang, raksasa itu sedang pergi mencari makanan di hutan. Ia akan segera kembali, dan jika ia melihatmu, pasti akan memakanmu. Syekh Maradang hanya tersenyum dan berkata, "Adinda, jika aku harus mati di hadapanmu, aku rela." Putri Kumala terharu dan menangis. Syekh Maradang lalu berkata, "Wahai Adinda, bolehkah aku memperistrimu?" Putri Kumala mengangguk, tetapi ia berkata, "Menurut ajaran di negeriku, pernikahan harus ada wali yang menyaksikan." Syekh Maradang memahami hal itu, tetapi ia menjelaskan bahwa mereka telah tersesat di tengah hutan, tanpa tahu di mana keluarga masing-masing berada. Akhirnya, mereka menikah dengan diwakilkan atas nama Islam. Setelah pernikahan mereka, Syekh Maradang mulai berpikir tentang kampung halamannya. Ia berkata kepada Putri Kumala, "Adinda, aku ingin pamit pergi mencari sesuatu yang belum aku ketahui." Putri Kumala tersentak dan menangis. "Bawalah aku bersamamu. Jika susah, kita sama-sama susah. Jika bahagia, kita bahagia bersama."
Syekh Maradang mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih. "Janganlah kau menangis, adindaku. Aku akan segera kembali kepadamu." Namun Putri Kumala tak ingin berpisah. Ia mengambil daun jimat dan menyapukannya ke kepala Syekh Maradang, berharap suaminya tidak bisa pergi. Namun dengan kehendak Tuhan, Syekh Maradang tiba-tiba berubah menjadi seekor burung nuri yang sangat indah. Burung itu memiliki mata bagai jamrud, paruh bagai swasa, dan bulu seindah emas murni. Syekh Maradang yang kini dalam wujud burung nuri terbang tinggi ke angkasa, meninggalkan Putri Kumala yang menangis sendirian. Ia mengembara ke negeri-negeri yang jauh, hingga akhirnya tiba di Darul Hasanati, tempat sebuah istana megah berdiri. Istana itu dihuni oleh seorang putri raja bernama Siti Dewi. Siti Dewi adalah seorang gadis cantik yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Rumahnya dijaga oleh para pengawal kerajaan yang bertugas siang dan malam. Suatu hari, seekor burung nuri mendarat di atap rumahnya dan kemudian bertengger di jendela kamar Siti Dewi. Orang-orang di sekitar rumahnya mulai ribut melihat burung itu. Mereka berkata, "Ada seekor burung yang bertengger di jendela, sangat indah rupanya." Siti Dewi pun meminta agar burung itu ditangkap. Namun meskipun banyak orang mencoba, tak seorang pun berhasil menangkapnya. Karena penasaran, Siti Dewi sendiri mencoba menangkap burung itu dengan mengulurkan tangannya ke jendela. Tiba-tiba, burung nuri itu bersuara dengan merdu, membuat semua orang yang mendengarnya terpesona, termasuk Siti Dewi yang merasa sangat gembira. Burung itu akhirnya hinggap di pangkuannya, dan Siti Dewi berhasil menangkapnya. Ia pun memerintahkan agar dibuatkan sebuah sangkar dari emas. Setelah sangkar selesai, burung nuri itu dimasukkan ke dalamnya. Siti Dewi merasa sangat bahagia dan melarang siapapun memberi makan burung tersebut selain dirinya sendiri. Pada suatu malam saat suasana sunyi, burung nuri berbicara kepada Siti Dewi. "Apakah engkau pernah mendengar tentang Syekh Maradang? Ia seorang pemuda gagah yang tak membosankan jika dipandang." Siti Dewi terkejut dan bertanya, "Siapa Syekh Maradang? Aku belum pernah mendengar namanya." Burung nuri menjawab, "Jika putri mengizinkan, aku bisa memanggilnya." Siti Dewi bertanya, "Apa yang kau kehendaki jika dia datang?" Burung nuri menjawab, "Tuhanku yang menghendaki ia datang ke sini." Siti Dewi semakin bingung dan bertanya lagi, "Mengapa kau datang ke sini?" Burung nuri menjawab, "Aku ingin bertemu denganmu, dan itu adalah kehendak Tuhan." Burung nuri rupanya mengetahui perasaan Siti Dewi. Malam itu Siti Dewi tidur dengan burungnya, karena ia tidak mau berpisah dengannya. Namun secara tiba-tiba, keluarlah Syekh Maradang dari penyamarannya. Ia duduk di dekat Siti Dewi yang sedang tertidur. Ketika Siti Dewi terbangun, ia melihat dirinya berada di pangkuan seorang pemuda tampan dengan pakaian yang indah. Ia pun menangis ingin turun dari pangkuan Syekh Maradang. Syekh Maradang mencoba menenangkannya dengan kata-kata lembut. Namun suara perbincangan mereka terdengar oleh para pengawal kerajaan. Raja yang mendengar laporan ini pun murka dan memerintahkan agar laki-laki yang berada di kamar putrinya segera ditangkap. Para pengawal pun melakukan pencarian di seluruh rumah, tetapi mereka tidak menemukan siapapun selain burung nuri milik Siti Dewi. Raja yang semakin murka memerintahkan agar burung nuri itu disembelih. Namun seorang penasihat kerajaan bernama Burhan segera menghadap raja dan berkata, "Puang, jangan terburu-buru. Burung ini bukan burung biasa, melainkan Syekh Maradang yang berubah wujudnya." Raja terkejut mendengar hal ini. Saat itu pula Syekh Maradang kembali ke wujud aslinya dan muncul di hadapan raja. Baginda pun sangat gembira melihatnya. Syekh Maradang kemudian dibawa ke istana. Semua bangsawan dan rakyat kecil datang untuk memberikan penghormatan kepadanya. Raja Darul Kiami berkata, "Wahai Syekh Maradang, aku menyerahkan putri Siti Dewi dan tahta kerajaan ini kepadamu." Namun Syekh Maradang menjawab, "Aku menjunjung tinggi perintah Baginda, tetapi aku masih memiliki perjalanan yang harus kutempuh untuk mencari sesuatu yang belum ku ketahui." Raja memohon, "Jangan pergi dulu, aku ingin mengawinkanmu dengan putri Siti Dewi." Akhirnya Syekh Maradang menunda kepergiannya. Upacara pernikahan pun dilaksanakan dengan meriah. Syekh Maradang dan Siti Dewi mengenakan pakaian pengantin dari emas dan intan. Setelah pernikahan, mereka berkeliling negeri sebanyak 7 kali sebelum akhirnya kembali ke istana.
Setelah beberapa waktu menikah, Syekh Maradang berkata kepada istrinya, "Adinda, aku harus pergi." Siti Dewi bertanya, "Kakanda mau kemana?" Syekh Maradang menjawab, "Aku harus mencari sesuatu yang belum ku ketahui." Sebelum pergi, ia berpesan, "Jagalah dirimu dan kandunganmu. Jika kelak anak kita laki-laki, beri nama Indardewa. Jika perempuan, terserah engkau menamainya." Siti Dewi hanya bisa menangis tanpa sanggup berkata-kata. Syekh Maradang pun berangkat ke dalam kegelapan malam dan mengganti namanya menjadi Indarjaya. Dalam perjalanannya, Indarjaya melewati hutan, gunung dan padang luas. Suatu hari ia melihat sebuah gunung dengan asap mengepul di puncaknya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wali bernama Syekh Salamuddin. Syekh Salamuddin menyambutnya dan bertanya, "Siapa namamu, dari mana asalmu, dan apa tujuanmu?" Indarjaya menjawab, "Aku adalah hamba Allah. Aku tidak mengenal ayahku dan tidak tahu apa yang kucari." Syekh Salamuddin mengajarkan kepadanya tentang syariat Islam, kewajiban beribadah kepada Allah, dan pentingnya amal kebaikan. Indarjaya pun tinggal selama 3 hari 3 malam untuk belajar. Setelah merasa cukup belajar, Indarjaya berpamitan kepada Syekh Salamuddin dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari apa yang masih belum diketahuinya. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah gunung tinggi dengan asap mengepul di puncaknya. Di sana, ia bertemu dengan wali lain bernama Luqmanul Hakim, seorang ulama yang sangat saleh dan memiliki banyak murid. Wali ini memiliki seorang murid bernama Jainul Hatib yang diperintahkan untuk menjemput Indarjaya. Saat bertemu, Jainul Hatib berkata, "Assalamualaikum, wahai Indarjaya." Indarjaya membalas salamnya. Indarjaya kemudian duduk bersama Jainul Hatib. Setelah itu, malam pun tiba. Luqmanul Hakim dan Indarjaya mengambil air wudhu. Begitu pula Jainul Hatib beserta murid-murid lainnya. Setelah berwudu, Jainul Hatib mengumandangkan azan, lalu diikuti dengan iqamah. Mereka pun melaksanakan salat berjamaah. Setelah mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, mereka membaca tasbih, lalu saling berjabat tangan. Kemudian Luqmanul Hakim bertanya kepada Indarjaya, "Wahai anakku Indarjaya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, siapakah yang kita sembah?" Menjawablah Indarjaya, "Ya Tuanku, Allah Maha Besar. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta." Luqmanul Hakim kembali bertanya, "Indarjaya, mengapa surah Al-Fatihah selalu dibaca dalam salat?" Indarjaya menjawab, "Ya Tuanku, itulah yang ingin aku ketahui. Mohon jelaskan kepadaku mengapa surah itu begitu penting dalam salat 5 waktu." Luqmanul Hakim menjelaskan, Al-Fatihah terdiri dari 5 huruf. Setiap hurufnya melambangkan waktu salat. Syubuh berasal dari huruf Al dalam Alhamdu, Zuhur berasal dari huruf Lam dalam Alhamdu, Asyar berasal dari huruf Ha dalam Alhamdu, Maghrib berasal dari huruf Min dalam Alhamdu, Isya berasal dari huruf Dal dalam Alhamdu. Kemudian Syekh Maradang yang gagah itu bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, aku ingin bertanya lagi kepadamu. Apa yang paling rendah di bawah tanah? Apa yang paling tinggi di atas langit? Apa yang paling terang melebihi matahari? Dan apa yang paling gelap dalam malam?" Menjawablah Syekh Luqmanul Hakim, "Yang paling rendah di bawah tanah adalah lapisan tanah ke-7. Langit yang paling tinggi adalah langit ke-7. Yang lebih terang daripada matahari adalah hati seorang mukmin. Sedangkan yang lebih gelap daripada malam adalah hati orang yang kafir kepada Allah." Luqmanul Hakim lalu bertanya kepada Indarjaya, "Wahai anakku, apa tujuanmu datang ke sini?" Menjawablah Indarjaya, "Hanya Tuhan, Rasul-Nya, serta Tuanku yang mengetahui tujuan kedatanganku. Aku ingin memperoleh ilmu yang dikehendaki oleh Tuan." Mendengar jawaban itu, Syekh Luqmanul Hakim merasa gembira. Dalam hatinya, ia berkata bahwa Indarjaya dan Jainul Hatib adalah anak-anak yang selalu beribadah kepada Allah dan teguh dalam agama Nabi Muhammad SAW. Luqmanul Hakim berkata, "Wahai anakku Indarjaya, tinggallah bersama kami. Aku akan menanggung kebutuhan makananmu." Namun Indarjaya menjawab, "Segala ucapan Tuan aku junjung tinggi. Akan tetapi, sudah terlalu lama aku meninggalkan orang tuaku." Luqmanul Hakim berkata lagi, "Jika ada yang ingin kau ketahui, tanyakanlah kepadaku. Aku akan menjawabnya sesuai kemampuanku, dan aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu." Indarjaya berkata, "Puang, aku menjunjung tinggi ilmu yang dekat dengan Tuhan.
Syekh Salamuddin berkata bahwa ilmu yang kucari tidak ada padanya, tetapi ada pada Syekh Luqmanul Hakim, guru dari seluruh para wali. Menurut kabar yang aku dengar dari Syekh Hamzah, yang diperoleh dari Syekh Mahdun Baina di Persia, jika seseorang melaksanakan salat, ia seakan-akan pergi ke Mekah. Kemudian Indar Jaya bertanya kembali, "Ya tuanku, aku ingin mengetahui apa itu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat." Luqmanul Hakim menjawab, "Wahai anakku Indar Jaya, syariat adalah rohnya nafsu amarah, tarikat adalah rohnya nafsu tahiyat, hakikat adalah rohnya nafsu nyawa, ma'rifat adalah rohnya ruh." Indar Jaya kembali bertanya, di mana letak keempatnya dalam tubuh manusia, dan apa yang disebut dengan Islam yang sejati? Luqmanul Hakim tersenyum dan menjawab, letak syariat ada di lidah, tarikat di hati, hakikat di napas, dan ma'rifat ada dalam rahasia. Itulah perjalanan 4 bagian dalam tubuh manusia. Indar Jaya bersujud dan berkata, "Puangku, mengapa syariat itu bisa hancur meskipun sudah dijalankan selama puluhan tahun? Bagaimana dengan tarikat, hakikat, dan ma'rifat? Mengapa jasad seseorang bisa menghilang dalam kuburnya?" Luqmanul Hakim menjawab, syariat ada dalam tubuh secara lahiriah. Barang siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan baik, dan barang siapa yang berbuat jahat akan menerima balasan kejahatan. Indar Jaya bertanya kembali, "Ya puangku, bagaimana seseorang bisa menjalankan perintah Tuhan dengan benar?" Luqmanul Hakim menjelaskan, apabila yang ada di hati adalah syariat, maka ia tidak akan berdosa, karena segala yang benar dan baik berasal dari Allah dan menjadi tanda atau lambangnya. Hakikat adalah napas atau ruh yang menjadi lambang hati. Hakikat melihat Tuhan dalam segala ciptaannya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Baik atau buruk dalam ciptaannya adalah rahasia Tuhan. Indar Jaya bertanya lagi, "Wahai guru, bagaimana kelahiran syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat?" Luqmanul Hakim menjawab, syariat itu seperti air, tarikat seperti angin, hakikat seperti tanah, ma'rifat seperti api. Indar Jaya bertanya, mengapa disebut demikian? Dan di mana letak masing-masingnya? Luqmanul Hakim berkata, "Wahai anakku Indar Jaya, orang yang memahami apa yang aku katakan, maka ia akan mengerti tentang manusia." Rasulullah SAW bersabda, "Manna arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Indar Jaya berkata, betul apa yang Tuhan katakan. Luqmanul Hakim melanjutkan, "Manna arafa nafsahu la ya'rifu rabbahu, wa man arafa rabbahu la ya'rifu nafsahu." Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya tetapi tidak mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya tetapi tidak mengenal dirinya sendiri, maka ia belum mencapai kesempurnaan. Setelah mendengar wejangan dari Luqmanul Hakim, Indar Jaya bersujud di hadapan gurunya. Kemudian Luqmanul Hakim berkata, "Hayyu fi daraining, sempurnalah dirimu wahai anakku Indar Jaya." Luqmanul Hakim melanjutkan, syariat ibarat air, sebab ia adalah nafsu. Tarekat dinamakan angin, karena ia adalah Nurul Muhammad, sedangkan hakikat disebut tanah. Indar Jaya kagum melihat kebijaksanaan Luqmanul Hakim yang ia yakini sebagai rahmat dari Allah SWT. Tiba-tiba, Indar Jaya melihat banyak orang menunggangi kuda turun dari langit dan langsung masuk ke masjid untuk melaksanakan salat Asyar. Ia pun terhenyak dan bertanya dalam hati, dari mana gerangan orang-orang itu? Namun, ia tetap melaksanakan salat sendirian. Setelah selesai, orang-orang tersebut mendatanginya dan memberi salam. Indar Jaya pun membalas salam mereka dan bertanya, "Tuan, dari mana asal kalian dan di mana rumah kalian?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Wahai pemuda yang ganteng dan baik hati, kami tinggal di bawah kolom langit. Kami datang dari atas untuk menghadap Tuhan dan beribadah kepadanya." Indar Jaya bertanya lagi, "Apakah yang pertama kali diperintahkan Allah kepada kalian saat turun ke bumi?" Mereka menjawab, Luqmanul Hakim menjelaskan, apabila yang ada di hati adalah syariat, maka ia tidak akan berdosa, karena segala yang benar dan baik berasal dari Allah dan menjadi tanda atau lambangnya. Hakikat adalah napas atau ruh yang menjadi lambang hati,
Hakikat melihat Tuhan dalam segala ciptaannya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Baik atau buruk dalam ciptaannya adalah rahasia Tuhan. Indarjaya bertanya lagi, "Wahai guru, bagaimana kelahiran syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat?" Luqmanul Hakim menjawab, "Syariat itu seperti air, tarikat seperti angin, hakikat seperti tanah, ma'rifat seperti api." Indarjaya bertanya, "Mengapa disebut demikian? Dan di mana letak masing-masingnya?" Luqmanul Hakim berkata, "Wahai anakku Indarjaya, orang yang memahami apa yang aku katakan, maka ia akan mengerti tentang manusia." Rasulullah SAW bersabda, "Man na'arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Indarjaya berkata, "Betul apa yang Tuhan katakan." Luqmanul Hakim melanjutkan, "Man na'arafa nafsahu la ya'rifu rabbahu, wa man arafa rabbahu la ya'rifu nafsahu." Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya tetapi tidak mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya tetapi tidak mengenal dirinya sendiri, maka ia belum mencapai kesempurnaan. Kami adalah para syuhada yang gugur dalam perang Sabil. Semuanya tinggal di bawah Arash. Hikmah dari para syuhada Indarjaya kembali bertanya, "Ketika kalian berhadapan dengan kaum kafir, bagaimana niat kalian semua dan bagaimana ma'rifat kepada Tuhan?" Mereka menjawab, "Saat bertempur, hati dan syahadat kami hanya terpusat kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, termasuk hati dan penglihatan kami. Kami bermakrifat kepada Allah karena tiada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendaknya." Kemudian pemimpin pasukan bertanya kepada Indarjaya, "Apakah syarat sah salat 5 waktu dan berapa keperluannya dalam salat?" Indarjaya menjawab, 1. Bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Tubuh bersih dari najis. 5. Berdiri bagi yang mampu. 6. Memakai pakaian yang bersih. 7. Mengetahui rukun dan sunnah dalam salat. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah rukun salat ada 13. Kemudian pemimpin itu bertanya lagi, "Berapa jumlah sujud dalam salat wajib?" Indarjaya menjawab, "Ada 9 sujud dalam salat, 4 sujud pada tahiyat, dan 8 sujud dalam salat isya." Pemimpin itu kembali bertanya, "Apa yang menjadi perantara salat, roh salat, dan kepalanya?" Indarjaya menjawab, "Perantara salat adalah takbiratul ihram, roh salat adalah al-fatihah, kepala salat adalah tahiyat awal, kaki salat adalah tahiyat akhir." Pemimpin itu bertanya lagi, "Apakah cahaya salat?" Indarjaya menjawab, "Cahaya salat adalah doa." Lalu apakah tubuh dari doa? Tubuh dari doa adalah niat. Lalu apakah tubuh dari niat? Tubuh dari niat adalah ilmu atau pemahaman. Kemudian pemimpin itu bertanya, "Apa arti mengesahkan Tuhan?" Indarjaya menjawab, "Itu adalah kesabaran." Bagaimana sifat sabar itu? Sabar adalah menunggu rahmat Tuhan dan percaya kepada keesaannya. Di mana tempat bertemu dengan Tuhan? Di akhirat kelak. Apakah engkau sudah menemukan ujung surga? Menurut yang pernah ku dengar, ujung surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malam pun tiba dan Indarjaya melaksanakan salat maghrib. Setelah itu ia tetap tinggal di masjid hingga larut malam. Ia bangun untuk mengambil wudu dan melaksanakan salat tahajud, lalu duduk bertafakur. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat dan memberi salam. "Assalamualaikum wahai Indarjaya." Indarjaya menjawab, "Waalaikumsalam wahai malaikat. Apa tujuanmu turun ke bumi?" Malaikat itu menjawab, "Aku adalah utusan Allah. Apa yang ingin kau perintahkan kepadaku?" Indarjaya bertanya, "Berapakah perkara kepercayaan?" Malaikat menjawab, 1. Kepercayaan yang bulat, kepercayaan para malaikat. 2. Kepercayaan kepada Nabi, masmun. 3. Kepercayaan kaum mukmin, masbul. 4. Kepercayaan kaum bid'ah, muakaf. 5. Kepercayaan kaum munafik, masdud. Setelah percakapan itu, malaikat kembali kepada Allah. Indarjaya melanjutkan perjalanannya, menyusuri pantai. Setiap tiba waktu salat, ia singgah dan melaksanakan ibadah. Suatu hari ia tiba di sebuah kota besar dan megah. Ia masuk ke dalam rumah megah yang bertikarkan permadani, namun tidak menemukan seorang pun di dalamnya.
Ketika memasuki ruangan ke-17, ia melihat dua pengawal tergeletak tak bernyawa. Ia memanggil para jin dan salah satu jin bertanya, "Apa keperluan Tuan?" Indarjaya menjawab, "Angkatlah gong itu." Jin pun mengangkat gong tersebut. Dari dalamnya keluarlah seorang wanita cantik bernama Putri Cadarsari. Putri itu merasa malu dan menutupi wajahnya dengan tangan. Ayahnya, seorang raja, menjelaskan bahwa mereka telah diserang oleh Kurada, makhluk jahat yang tak mampu mereka lawan. Indarjaya pun memerintahkan jin untuk membunuh Kurada. Setelah pertarungan sengit, jin berhasil membunuhnya dan melaporkan keberhasilannya kepada Indarjaya. Sang raja sangat bersyukur dan berkata kepada Indarjaya, "Wahai Indarjaya, negeri ini beserta isinya dan adikmu Putri Cadarsari kuserahkan kepadamu. Apakah kehendakmu?" Indarjaya menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Aku tidak meminta apa-apa karena segala sesuatu adalah milik Allah. Aku hanya ingin menolong sesama karena itu adalah penyempurna keislaman kita." Sang raja kemudian mengajarkan Indarjaya tentang hukum kerajaan yang harus ditegakkan dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ketika itu pula, doa Indarjaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang mati itu hidup kembali. Lalu ia kembali ke rumahnya. Sang raja sangat heran melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Ia pun bersyukur kepada Tuhan berkat doa Indarjaya, kewalian, dan kepintarannya. Setelah itu Indarjaya datang menghadap raja. Secepatnya Arunge menyapa Indarjaya, "Wahai anakku Indarjaya, aku persembahkan negeri ini beserta segenap isinya dan Putri Cadarsari kepadamu. Kaulah yang kupercayai untuk memerintah negeri ini, sebab aku sudah tua." Indarjaya bersujud dan berkata, "Tuanku, segala kepercayaan yang diberikan kepadaku akan aku junjung di atas kepalaku. Namun saya akan pergi mencari sesuatu yang belum aku dapatkan." Raja pun memerintahkan para pengawalnya untuk mengumumkan kepada seluruh keluarga dan rakyat negeri agar berkumpul guna menyaksikan pernikahan Putri Cadarsari dengan Indarjaya. Kemudian raja berkata kepada Tuan, "Kali, saya mohon agar kau menikahkan anakku, Putri Cadarsari, dengan Indarjaya." Setelah rakyat berkumpul, pernikahan Putri Cadarsari dan Indarjaya pun dilangsungkan dengan saksi para wali. Keduanya merayakan pesta pernikahan dengan penuh sukacita. Setelah menikah, keduanya pun hidup mesra dalam kasih sayang. Beberapa waktu kemudian, Putri Cadarsari bertanya kepada suaminya, "Kakanda, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Indarjaya menyambutnya, "Apa yang ingin kau tanyakan, Dek?" Putri Cadarsari berkata, "Bagaimanakah sebenarnya ibadah seseorang kepada Tuhannya? Di manakah harus mencarinya? Dan berapakah perkara martabat syahadat itu?" Indarjaya menjawab, "Ada 4 macam syahadat umat kepada Tuhannya. Pertama, percaya bahwa Tuhan itu satu. Kedua, takut kepada Tuhan. Ketiga, menyembah Tuhan. Keempat, menyukai Tuhannya. Istilahnya adalah masbuk, yang berarti yang diikuti. Sedangkan syahadat yang dilakukan oleh hambanya disebut naibi, yaitu syahadat yang dilakukan secara umum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang diteguhkan dalam hati, lalu diucapkan sebagai syariat dalam kata-kata atau bunyi. Sebab itu ia disebut sebagai tarikat lahiriah dan batiniah." Indarjaya melanjutkan, "Wahai Adinda, 2 itu adalah dunia dan akhirat, awal sampai akhir. Artinya kebaikan dan keburukan atau hidup dan mati. Sedangkan arti mati dan hidup itu adalah tubuh dan nyawa. Muka atau belakang berarti Tuhan dan hambanya. Yang disebut dengan 2 juga berarti tahu dan tidak tahu." Mendengar itu Putri Cadarsari berkata, "Kakanda, hatiku kini baru bercahaya." Lalu ia bersujud kepada suaminya dan Indarjaya pun menyambutnya. Setelah mencapai kesempurnaan dalam ilmu dan spiritualitas, Saehe Maradang akhirnya kembali ke negerinya, Darul Hasanati. Ia diterima dengan penuh kebanggaan oleh ayahnya, Raja Darul Hasanati, serta rakyatnya. Keberadaannya membawa berkah dan kesejahteraan bagi negerinya. Sebagai seorang yang telah mencapai ilmu tinggi, ia tidak hanya menjadi pemimpin dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan spiritual masyarakat. Ia mengajarkan nilai-nilai Islam kepada rakyatnya dan memastikan bahwa ilmu yang diperolehnya
tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Sementara itu diriwayatkan, pada suatu hari, anak Dracula berkata kepada bapaknya, "Bapa, orang itu meminta tolong kepadaku untuk dibawa ke Darul Kyarni. Jika dia sampai dengan selamat, berarti sempurnalah dirimu sebagai seorang bapa yang sangat menolong sesama ciptaan Allah SWT." Bapak Dracula menyetujui usulan anaknya karena Allah. Maka Indarjaya pun mohon pamit kepada Dracula sebelum dibawa menuju Darul Kyarni. Setelah menempuh perjalanan, sampailah Indarjaya di atas gunung Darul Kyarni. Dracula pun kembali pulang, sementara Indarjaya tinggal di gunung tersebut dan mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah siang dan malam. Suatu malam, setelah selesai salat tahajud, datanglah seorang malaikat yang memberi salam kepada Indarjaya, yang kemudian ia balas dengan hormat. Indarjaya bertanya, "Wahai malaikat, apa gerangan tujuanmu turun ke tempat ini?" Malaikat itu menjawab, "Aku diutus oleh Allah membawa 4 jin untuk menjagamu." Indarjaya bersyukur atas perlindungan Allah. Setelah berbicara, malaikat itu pun menghilang, meninggalkan Indarjaya untuk terus beribadah. Kabar dari Darul Kyarni. Suatu waktu, Indarjaya mendengar suara gaib yang berkata, "Wahai Indarjaya, apakah engkau telah mendengar berita tentang raja di Darul Kyarni yang bernama Syekh Alang? Ia memiliki seorang putri bernama Putri Julshil Ashirkin yang kecantikannya membuat hati setiap orang yang melihatnya merasa damai. Namun sudah kurang 1 dari 70 orang yang melamarnya, tetapi putri itu tidak pernah berbicara. Raja pernah berkata, barang siapa yang bisa membuat sang putri berbicara, dialah yang akan menikahinya. Namun jika gagal, ia akan dipenjarakan." Mendengar kabar tersebut, Indarjaya berkata kepada jin, "Wahai jin, bawalah aku ke sana." Maka Indarjaya pun dibawa menuju Darul Kyarni. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Brahma. Mereka berpelukan sebagai tanda persaudaraan. Brahma bertanya kepada Indarjaya tentang pengumuman raja. Indarjaya pun menceritakan semuanya seperti yang ia dengarkan sebelumnya. "Wahai Brahma, bawalah aku menghadap raja," pinta Indarjaya. Mereka pun berjalan bersama dan bertemu dengan seorang pesuruh raja Darul Kyarni. Indarjaya menyampaikan maksud kedatangannya kepada pesuruh tersebut. Mendengar hal itu, pesuruh segera kembali ke istana dan menghadap raja untuk menyampaikan kabar tentang kedatangan Indarjaya. Raja memerintahkan agar Indarjaya segera dijemput. Ketika pesuruh itu menemui Indarjaya, ia berkata, "Tuan dipanggil oleh raja." Pertemuan dengan Raja Indarjaya bersama Brahma menghadap raja. Mereka dipersilakan duduk dan diberikan sirih sebagai tanda penghormatan. Setelah makan sirih, raja bertanya kepada Indarjaya, "Wahai pemuda tampan, dari mana asalmu?" Indarjaya menjawab, "Saya berasal dari daerah Darul Hasanati." "Kau akan menyembuhkan Tuan Putri?" tanya raja. "Itu belum pasti, tetapi biarkan aku mencobanya terlebih dahulu. Jika Allah mengizinkan, saya akan menyembuhkan Tuan Putri," jawab Indarjaya dengan penuh keyakinan. Raja berkata, "Wahai pemuda, jika engkau dapat menyembuhkan putri, aku akan menyerahkan negeri, takhta, serta putriku kepadamu. Namun, jika kau gagal, kau akan dipenjarakan." Indarjaya pun bersembah, "Segala keputusan Tuan, aku terima dengan lapang dada." Setelah berbicara dengan raja, Indarjaya kembali ke tempat yang telah disediakan untuknya. Malam itu, ia melaksanakan salat dan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Keesokan harinya, raja mengutus seseorang untuk memanggil Indarjaya. Bersama Brahma, ia kembali menghadap raja. Saat itu, Putri Julshil Ashirkin telah dirias dengan pakaian emas dan perhiasan intan manikam. Kecantikannya bak bintang jatuh dari langit, memancarkan sinar yang menakjubkan. Indarjaya dan Brahma masuk ke dalam istana dan duduk di hadapan sang putri. Wajah Indarjaya dan Putri Julshil Ashirkin sama-sama rupawan, bagai matahari dan bulan yang bersinar terang. Saat mereka bertatapan, muncul perasaan halus dan suci di antara mereka, layaknya 2 insan yang ditakdirkan bersama. Hati mereka berserah kepada Allah, karena cinta yang sejati adalah bagian dari kehendaknya. Melihat ini, raja dan permaisuri terpesona. Para hadirin pun takjub menyaksikan Indarjaya dan Putri Julshil Ashirkin yang tampak seperti pasangan yang telah lama dinantikan. Brahma berbisik kepada Indarjaya, "Mungkin sudah saatnya engkau berbicara dengan putri."
Indarjaya tersenyum. Ia pun memindahkan perhatiannya kepada seorang pengawal yang kemudian berkata, "Tuan, aku ingin bertanya, tolong Tuan artikan." "Silakan bertanya," jawab Indarjaya. Pengawal itu berkata, "Ada seorang anak raja, seorang anak wali, seorang syekh, dan sepasang anak saudagar. Keempatnya berkelana dan bertemu dengan 4 perempuan. Seorang perempuan memperlihatkan pusatnya, seorang membuka pintunya, seorang memperlihatkan kakinya, seorang memperlihatkan lengannya. Apa gerangan arti dari semua ini, Tuan?" Indarjaya menjawab, "Yang membuka pusatnya adalah orang yang di depan rumahnya terdapat pohon kelapa merah. Yang membuka pintu rumahnya adalah yang di depan rumahnya terdapat pohon langa. Yang memperlihatkan tangannya adalah orang yang memiliki pohon paci di depan rumahnya. Sedangkan yang memperlihatkan kakinya adalah orang yang memiliki batang pinang di depan rumahnya." Mendengar jawaban itu, Putri tersenyum lalu berkata, "Bukan begitu artinya." Indarjaya bertanya, "Lalu bagaimana artinya, Tuan?" Putri menjawab, "Yang membuka pusatnya adalah orang yang di depan rumahnya terdapat pohon pinang. Yang memperlihatkan giginya adalah orang yang memiliki pohon delima. Yang memperlihatkan kakinya adalah orang yang rumahnya dekat hutan. Dan yang memperlihatkan tangannya adalah orang yang di depan rumahnya terdapat sawah." Indarjaya pun mengakui, "Benar sekali apa yang Tuan katakan. Aku memang tidak mengetahuinya sebab aku hanyalah orang bodoh." Raja dan permaisuri tersenyum melihat anaknya berbicara dengan Indarjaya. Semua orang yang hadir pun kagum menyaksikan peristiwa tersebut. Mendengar jawaban tersebut, Tuan Putri membenarkan dan bersujud di kaki Indarjaya. Keduanya pun menampakkan kepanderitaannya, kewaliannya. Sementara itu, Arung beserta istrinya dan seluruh isi rumah sangat bergembira melihat kedua orang tersebut. Mereka pun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika menjelang pagi, ayam mulai berkokok dan fajar di ufuk timur sudah muncul. Segala sesuatu dipersiapkan, termasuk makanan-makanan. Suruhan raja membawa Tuan Putri ke rumah Indarjaya dan makanan pun dibawakan ke hadapan Indarjaya. Setelah itu raja mulai berpesta disertai dengan bunyi gendang pajaga. Kegembiraan sang raja, Arung, tak terkatakan. Segala yang diperlukan telah disediakan. Tuan Putri Julshil Ashirkin dinikahkan dan keduanya tampak serasi saat duduk bersanding mencerminkan kewaliannya. Pada suatu waktu, ketika Putri duduk bersama suaminya setelah salat asar, ia bertanya, "Ada yang ingin saya tanyakan kepada Tuan." Indarjaya menjawab, "Apa yang ingin engkau tanyakan, Dik?" Tuan Putri pun bertanya, "Ketika kita takbir, misalnya usalli fardang duhri, apakah namanya dan apa pula artinya? Ketika kita membaca Al-Fatihah, apa artinya? Demikian pula ketika kita mengucapkan wajjahtu wajhiya." Indarjaya tersenyum dan menjawab, "Ketika kita mengucapkan usalli fardang duhri, itu disebut Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad menghadap Tuhannya dan menyaksikan kebesarannya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu disebut Munaji, yang berarti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, wajjahtu wajhiya disebut tabdul, yang artinya berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad SAW serta sebagai rahmat dan kebesaran Tuhan. Inilah yang disebut dengan ma'ratu ilahi dalam takbiratul ihram. Maka demikianlah seharusnya kita memahami salat." Tuan Putri pun bertanya lagi, "Tuan, beritahukan kepadaku tentang syariat dan sah atau tidaknya salat itu." Indarjaya menjawab, "Ada beberapa syarat yang mengesahkan salat. 1. Percaya. 2. Suci dari hadas kecil dan besar. 3. Pakaian yang bersih. 4. Menutup aurat. 5. Mengetahui masuknya waktu salat. 6. Berdiri di tempat yang bersih. 7. Menghadap kiblat. Sedangkan yang membatalkan salat ada 10 macam. 1. Mengucapkan kata yang bukan bagian dari salat. 2. Terlalu banyak bergerak tanpa syariat. 3. Niat berubah di tengah salat. 4. Aurat terbuka dan tidak segera menutupnya. 5. Terkena najis basah atau kering tanpa segera membersihkannya. 6. Mengingat hal-hal duniawi. 7. Membelakangi kiblat. 8. Makan atau minum dalam salat. 9. Tertawa, menghembuskan napas atau menarik napas 3 kali berturut-turut. Keluar kotoran dari tubuh manusia." Putri Julshil Ashirkin bertanya kembali,
Berapa macam asalnya manusia menurut Ameng dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Indarjaya menjawab, ada 4 macam asalnya dari Ameng, yaitu aurat, kuku, tulang, dan rambut. Sedangkan yang asalnya dari Allah juga ada 4, yaitu darah, daging, hati, dan kulit. Yang berasal dari malaikat juga ada 4, yaitu syahadat, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Sedangkan yang berasal dari Allah Ta'ala ada 3, yaitu nyawa, nafsu, dan akal. Mendengar penjelasan Indarjaya, Tuan Putri lalu bersujud di kaki suaminya sambil berkata, "Tuan, beritahukan juga kepada saya tentang kejadian langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Indarjaya menjawab, "Segala sesuatu berasal dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Tuhan menciptakan lautan luas tanpa tepi. Cahaya bumi bersinar ke laut, membakar airnya hingga menimbulkan abu. Asap dari pembakaran itu membumbung ke atas dan terbentuklah 7 lapis langit. Tiap lapisan langit berjarak 500 tahun perjalanan kaki. Sementara itu, abu dari pembakaran tersebut menjadi tanah, membentuk 7 lapisan mulai dari pinggir laut hingga ke tempat terbitnya matahari. Tanah itu sangat luas, dipisahkan oleh gunung-gunung yang gelap gulita. Maka terciptalah alam semesta ini dengan gunung-gunung sebagai patok tanah. Di luar gunung, kegelapan meluas 70 kali lipat dari luasnya bumi." Tuan Putri pun bersujud kembali dan berkata, "Apa yang Tuan katakan akan kusimpan dalam hatiku." Pada suatu waktu, Indarjaya bersama istrinya teringat kepada orang tua dan negerinya. Ia berkata dalam hati, "Bagaimana bahagianya ibuku dan bapakku jika mereka melihatku sekarang." Melihat Indarjaya tampak murung, sang istri bertanya, "Wahai Puang, mengapa engkau tampak bersedih? Apakah ada kesalahan yang telah aku perbuat? Jika ada, aku mohon maaf. Janganlah engkau bersedih karena aku." Indarjaya pun menangis, memangku istrinya, dan memberinya kasih sayang untuk menenangkannya. Ia berkata, "Adindaku, bukan karena kesalahanmu aku bersedih. Aku mengingat orang tuaku dan negeriku. Seandainya mereka melihat kita sekarang, pasti mereka sangat berbahagia." Mendengar hal itu, Putri Julshil Ashirkin berkata, "Jika demikian, marilah kita menghadap Arunge untuk meminta izin pulang." Keduanya pun menghadap Arunge, dan setelah berbincang, mereka diberikan izin untuk kembali ke negeri Darul Hasanati. Indarjaya dan Putri pun bersiap untuk berangkat bersama pengawal mereka. Namun dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh para Arung yang dahulu pernah melamar Tuan Putri dan kini menuntut balas atas penghinaan mereka. Sementara itu, seorang Indar Lalan, Arung yang pernah ditolak oleh Tuan Putri, wajahnya memerah seperti api, hatinya terbakar, dan ia tak mampu meredam amarahnya walau sejenak. Berkatalah Indar Lalan kepada pengawalnya, "Wahai Indar Bawa, kerahkan semua pasukan keluar kota." Sementara itu, Syekh Maradang juga mengumpulkan pasukannya di bawah pimpinan Panglima Indar Laila. Kedua pasukan pun bergerak keluar kota untuk menghadapi satu sama lain. Di medan perang, pasukan Indar Lalan yang dipimpin oleh Panglima Indar Bawa berhadapan langsung dengan pasukan Syekh Maradang yang dipimpin oleh Panglima Indar Laila. Masing-masing telah menghunus pedang. Ketika aba-aba diberikan oleh kedua panglima, pertempuran pun pecah. Pertempuran berlangsung sengit. Pedang, tombak, dan panah berkelebat di udara. Dunia seakan hendak kiamat. Kilatan senjata yang beradu menerangi medan perang, sementara darah berserakan di mana-mana. Pasukan dari kedua belah pihak saling menyerbu, mengejar, dan bertahan. Setelah perang berkecamuk cukup lama, pasukan Syekh Maradang mulai terdesak dan dipukul mundur. Banyak prajuritnya yang gugur atau menyerah. Salah satu daerah kekuasaannya jatuh ke tangan Indar Lalan. Ketika malam tiba, kedua belah pihak menarik diri untuk beristirahat. Namun keesokan harinya, pertempuran kembali berkobar dengan lebih dahsyat. Kedua pasukan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pada akhirnya, Indar Lalan dan pasukannya berhasil dipukul mundur. Melihat pasukannya mulai kewalahan, Indar Lalan melepas anak panahnya. Ajaibnya, anak panah itu berubah menjadi raksasa dalam jumlah banyak, membuat pertempuran semakin sengit. Sebagai balasan, Syekh Maradang memanggil jin 4 beserta pengikutnya untuk bertempur.
Maka medan perang pun menjadi semakin kacau. Raksasa melawan jin, manusia melawan manusia. Banyak jin yang terbunuh, tetapi Indar Lalan kembali melepaskan anak panahnya. Sementara itu, Indar Dewa telah lama bepergian mencari ayahnya. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah gunung yang sangat tinggi. Butuh waktu 7 hari untuk mencapai puncaknya. Di puncak gunung itu, seekor naga raksasa melilit 3 kali tubuhnya di gunung tersebut. Di lerengnya terdapat tanah lapang, tempat Indar Dewa beristirahat hingga malam tiba. Ketika gelap gulita menyelimuti tempat itu, Indar Dewa merasa ketakutan. Namun tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari mulut naga. Cahayanya berkilau seperti bulan, menerangi seluruh gunung. Terkejut, Indar Dewa bertanya dalam hati, "Mungkinkah ini cahaya Tuhan?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Ambillah permata naga yang menyinari gunung itu." Indar Dewa terkejut dan bertanya, "Apa kegunaan permata itu? Dan siapa yang berbicara?" Suara itu menjawab, "Aku adalah Raja Naga. Aku iba melihatmu." Raja Naga kemudian menjelaskan bahwa permata itu memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa menerangi negeri yang gelap, memanggil sesuatu dari kejauhan, bahkan memberikan keberanian dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Raja Naga juga memberitahu Indar Dewa tentang keberadaan anak panah dan busur di puncak gunung. Dengan penuh rasa syukur, Indar Dewa mengambil permata naga, lalu naik ke puncak untuk mengambil panah. Setelah mendapatkan semua benda itu, ia melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan panjangnya, Indar Dewa melewati tanah lapang, hutan, dan gunung. Hingga suatu hari, ia melihat sebuah rumah yang sangat besar. Tingginya seperti gunung dan luasnya seperti sebuah negeri. Rumah itu milik seorang raksasa berkepala 7 yang sedang tertidur pulas. Suara dengkurannya bergemuruh seperti guntur. Dengan hati-hati, Indar Dewa memasuki rumah itu dan melihat raksasa tersebut. Ketika raksasa itu terbangun dan melihat Indar Dewa, ia tertawa dan berkata, "Kau pemberani. Baru kali ini ada manusia yang datang ke tempatku tanpa rasa takut." Indar Dewa menjawab, "Mengapa aku harus takut? Kau juga makhluk ciptaan Tuhan." Terkesan dengan keberanian Indar Dewa, raksasa itu berkata, "Tinggallah di sini sebagai anakku." Indar Dewa bertanya, "Apa buktinya kau menganggapku anak?" Raksasa itu menyerahkan sebuah benda bernama gulingan dan menjelaskan bahwa benda itu memiliki banyak kegunaan. Dengan gulingan itu, Indar Dewa bisa mendapatkan kekuatan, keberanian, dan segala sesuatu yang diinginkannya dengan izin Tuhan. Setelah menerima gulingan itu, Indar Dewa berpamitan dan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, Indar Dewa sampai di puncak Gunung Cimbolong Mana. Di sana tinggal Brahma Dewa, seorang pertapa sakti yang telah 70 tahun tidak makan dan minum. Suatu hari, Brahma Dewa berkata kepada murid-muridnya, "Indar Dewa sedang berada di bawah sana. Jemputlah dia." Murid-muridnya pun turun dan bertemu dengan Indar Dewa. Mereka membawanya ke puncak gunung, di mana Indar Dewa bersujud di hadapan Brahma Dewa. Brahma Dewa berkata, "Apa tujuanmu?" Indar Dewa menjawab, "Tuanlah yang lebih mengetahuinya." Tersenyum, Brahma Dewa kemudian memberikan Indar Dewa ilmu, sebatang tongkat sakti, dan sebuah pedang yang dapat mengabulkan keinginan dengan izin Tuhan. Setelah beberapa lama belajar, Brahma Dewa berkata, "Sekarang pergilah menemui ayahmu. Ia sedang bertempur melawan Indar Lalan dan telah kehilangan sebagian negerinya." Mendengar itu, Indar Dewa menangis, tetapi Brahma Dewa meyakinkannya bahwa ayahnya masih selamat. Dengan rasa syukur, Indar Dewa berpamitan dan turun gunung. Indar Dewa bergabung dalam pertempuran. Ketika Indar Dewa tiba di negeri ayahnya, pertempuran masih berlangsung sengit antara Syekh Maradang dan Indar Lalan. Indar Lalan melepaskan anak panahnya yang berubah menjadi ribuan naga. Melihat itu, Indar Dewa memanggil naga besarnya yang segera berdiri di hadapan Syekh Maradang. Para naga Indar Lalan ketakutan dan melarikan diri. Syekh Maradang melihat pemuda itu dan bertanya, "Siapakah kau?" Indar Dewa bersembah dan menjawab, "Aku adalah Indar Dewa, putra Siti Dewi." Mendengar itu, Syekh Maradang maju dan memeluk Indar Dewa dengan penuh kebahagiaan. Setelah pertemuan penuh haru itu, Indar Dewa berkata, "Masuklah ke dalam kota ayahanda, biarkan aku yang menghadapi Indar Lalan." Syekh Maradang pun mundur, sementara Indar Dewa bersiap untuk menghadapi Indar Lalan.
Dalam pertarungan itu, Indar Lalan harus mengakui kesaktian Indar Dewa. Akhirnya Indar Lalan meminta maaf kepada Syekh Maradang. Para arung lainnya bersujud, lalu pulang ke kampung mereka masing-masing. Indar Lalan memohon pamit kepada Syekh Maradang dan Indar Dewa. Saat Indar Lalan hendak pergi, Indar Dewa menghampirinya, menarik tangannya, dan berkata, "Jangan lama-lama, Kak." Indar Lalan tersenyum dan menjawab, "Sebentar saja, Dik." Setelah itu, ia berjalan bersama para pengikutnya. Beberapa waktu setelah kepergian Indar Lalan, Indar Dewa tiba-tiba merindukan ibu dan neneknya. Dalam hatinya ia membayangkan negerinya. Dengan kebesaran Tuhan, negeri itu pun muncul di hadapannya, sehingga kini ada 3 negeri yang bertetangga. Indar Dewa segera memberitahukan hal ini kepada ayah dan neneknya. "Puang, saya mencamkan negeriku," dan tiba-tiba datang beserta seluruh isinya. Mereka bertiga pun bersuka cita. Pertemuan Indar Dewa dengan kakeknya Raja Bakareng, Datu Wijaya berkata, "Pergilah engkau menemui istrimu." Syekh Maradang pun berangkat bersama anaknya, diikuti oleh rakyatnya. Saat mereka tiba di luar kota, mereka beristirahat sejenak. Indar Dewa kemudian berjalan masuk ke kota, di mana pada saat itu kakeknya sedang berbincang dengan para hambanya dan para panglimanya tentang 2 negeri yang baru muncul. Di luar, orang-orang ribut melihat kedatangan seorang pemuda tampan. Seorang punggawa keluar untuk menenangkan situasi. "Puang, ada seorang pemuda tampan berjalan sendiri. Sepertinya ia anak raja," lapor mereka. Ketika punggawa masih berbincang, Indar Dewa tiba. Dalam hati punggawa itu berkata, "Siapakah pemuda tampan ini? Pantas saja orang-orang ribut. Baru kali ini aku melihat lelaki setampan itu, hampir serupa dengan Indar Jaya." Indar Dewa lalu berkata, "Punggawa, kenapa kau tidak bersembah? Aku adalah tuanmu." Punggawa itu terkejut dan bertanya, "Siapakah nama tuan?" Indar Dewa menjawab, "Akulah rajamu, Indar Dewa." Punggawa itu pun kaget dan segera bersembah di kaki Indar Dewa. "Aku tidak mengenal tuan karena tuan pergi sejak kecil," katanya. Indar Dewa berjalan menuju Baruga, diiringi oleh punggawa. Ketika sampai, ia bersujud di kaki kakeknya, sementara neneknya hanya terdiam melihatnya. "Kakek, kau tidak mengenalku lagi?" tanya Indar Dewa. Kakeknya terkejut mendengar suara itu, lalu dengan cepat merangkul Indar Dewa. "Aku tidak mengenalmu, Nak, karena kau meninggalkanku saat masih kecil. Di mana bapakmu?" "Dia ada di luar kota, sedang beristirahat," jawab Indar Dewa. Arung pun segera memerintahkan para punggawa dan pengawal untuk menjemput Syekh Maradang. Ketika Syekh Maradang tiba di istana, ia bersembah kepada mertuanya. Raja Syekh Alang berkata, "Duduklah." Syekh Maradang duduk di kursi emas, diikuti oleh para anak arung di tempat mereka masing-masing. Cawan emas pun dihidangkan dan mereka memakan sirih, mangota. Bersamaan dengan itu, musik dimainkan, gendang pajaga ditalu, dan nyanyian dikumandangkan, diiringi dengan pertunjukan silat. Setelah beberapa lama, Syekh Maradang memohon pamit untuk menemui istrinya. Bersama Indar Dewa, ia pergi ke tempat Putri Siti Dewi. Melihat suami dan anaknya, Putri Siti Dewi segera bersujud di kaki suaminya dan memeluk anaknya. Setelah beberapa hari tinggal bersama istrinya, Syekh Maradang mohon pamit kepada mertuanya. Ia berangkat bersama istrinya, diantar oleh rakyatnya. Ketika Putri Julshil Ashirkin melihat suaminya datang dengan seorang perempuan, ia dan Putri Caratsari bersujud di kaki suaminya. "Siapakah perempuan cantik ini yang kau bawa?" tanyanya. Syekh Maradang tersenyum, "Itulah ibunya Indar Dewa." Mereka bertiga pun saling berpelukan dan bergembira seperti saudara sekandung. Setelah beberapa waktu, Raja Bakareng, Datu Wijaya, dan Raja Syekh Alang diundang. Mereka datang diiringi para abdi dan pengawal. Makanan pun disiapkan dan mereka berpesta. Di tengah kegembiraan, Syekh Maradang tiba-tiba teringat orang tua Putri, Julshil Ashirkin. Tak lama kemudian, negeri Darul Kiamah pun muncul. Keesokan harinya orang-orang ramai membicarakan kedatangan negeri baru di sebelah selatan. Syekh Maradang pergi ke luar kota. Penjaga kota segera menjemputnya dan melaporkan kedatangannya kepada Arunge. Mendengar hal itu, Arunge pergi bersama para punggawa dan pengawal untuk menjemputnya. "Masuklah tuan,
Kami sudah lama menunggumu, kata mereka. Syekh Maradang masuk ke istana dan bersujud di kaki mertuanya. Sementara Raja Syekh Alang pun membalas dengan penuh hormat. Syekh Maradang menjelaskan usahanya mendatangkan negeri Darul Kiamah. Raja Syekh Alang terkejut dan berkata, "Kalau ada kesempatan, aku akan datang ke negerimu." Keesokan harinya Syekh Alang bersiap dan berangkat diiringi para panglima dan pengawal. Setibanya di istana, Putri Julshil Asyirkin menyambut mereka. Para arung duduk di kursi emas, sementara para anak arung duduk di tempat masing-masing. Mereka menikmati hidangan dan sirih, mangota, diiringi musik, tarian, dan pertunjukan silat. Pesta berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah pesta usai, Indardewa diberikan sebuah negeri untuk diperintahnya. Ia membentuk Sulewatang dengan seorang pemimpin bernama Pendekar Alang. Selain itu, Syekh Maradang juga menunjuk 2 pemimpin lainnya, Indar Laila dan Maharaja Laila. Di bawah kepemimpinan mereka, hukum ditegakkan dengan adil dan masyarakat semakin taat beribadah. Negeri mereka pun menjadi makmur dan terkenal, menarik banyak pedagang dan saudagar dari negeri jauh. Bekas musuh bebuyutannya yang kini menjadi sahabatnya, Indar Lalan, anak Raja Putri Alang, membicarakan rencana pernikahan saudara perempuannya, Putri Rana Cahya, dengan Indardewa. Setelah segala persiapan selesai, Putri Rana Cahya berangkat bersama saudara dan rakyatnya menuju negeri Indardewa. Indardewa menyambut mereka dengan gembira. Setelah santap bersama, Indar Lalan berkata, "Puang, aku membawa saudaraku. Aku mohon Tuan tidak menolaknya." Indardewa tersenyum dan menjawab, "Kenapa kakak berkata demikian? Pemberianmu aku junjung tinggi dan aku tak sanggup membalasnya." Mereka pun menggelar pesta besar selama 40 hari, 40 malam. Pada hari ke-40, Indardewa dan Putri Rana Cahya dinikahkan oleh Tuan Kali. Setelah pernikahan, Indardewa diberi gelar Raja Adil Mulia, dikenal karena kebaikannya kepada rakyat. Akhir kisah, kembali ke negeri asal. Setelah mencapai kesempurnaan dalam ilmu dan spiritualitas, Syekh Maradang akhirnya kembali ke negerinya, Darul Hasanati. Ia diterima dengan penuh kebanggaan oleh ayahnya, Raja Darul Hasanati, serta rakyatnya. Keberadaannya membawa berkah dan kesejahteraan bagi negerinya. Sebagai seorang yang telah mencapai ilmu tinggi, ia tidak hanya menjadi pemimpin dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan spiritual masyarakat. Ia mengajarkan nilai-nilai Islam kepada rakyatnya dan memastikan bahwa ilmu yang diperolehnya tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Saudara, kisah Paupauna Syekh Maradang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti perjuangan dalam mencari ilmu, keteguhan hati dalam menghadapi tantangan, serta pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Hikayat ini juga mencerminkan pengaruh sastra Melayu dalam tradisi sastra Bugis yang terlihat dalam motif-motif cerita seperti penyelamatan putri dan penggunaan benda-benda magis. Dengan demikian, Paupauna atau kisah Syekh Maradang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Islam di tengah masyarakat Bugis. Teks asli dari kisah perjalanan spiritual Syekh Maradang ini ditulis dalam aksara Lontara Bugis, dapat ditemukan di Museum La Pawawoy, Watampone, Kabupaten Boneh.